pun duwe cerita menarik ya tentang kisah Nabi Sulaiman yang ingin memberi makan kepada semua makhluk di atas permukaan bumi. Suatu hari Nabi Sulaiman itu taren Gusti Allah. Gusti Allah, kula nyuwun dipun izini badhe maringi makanan kepada semua makhluk. Lalu Allah menjawab, man, kowe ora bakal iso, ora bakal kuat man. Tapi Nabi Sulaiman karena mungkin kemurahan hatinya ya, ini bukan kelemahan tapi justru kemurahan hati Nabi Sulaiman. Maka minta kepada Allah, ya Allah, kok nggih kula niku dijini pengen maringi makanan kepada semua makhluk di muka bumi. Ya wis lek ngono man, gak apa-apa, jajalen. Akhirnya karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bala bantuan mulai prajurit, jin-jin semuanya dikumpulkan untuk mempersiapkan makanan. Dikisahkan makanan pada waktu itu terkumpul, tumpukannya itu seperti tumpukan gunung yang sangat tinggi. Panjangnya tumpukan makan itu perjalanan sebulan, saking jauhnya, saking banyaknya ya lur ya. Setelah semuanya siap, Nabi Sulaiman matur, Gusti Allah, iki makanan sampun siap. Yo wis man. Terus iki sing arep kok kai pangananku sapa? Anu ya Allah, sing kula paringi makananku makhluk yang ada di lautan dan di daratan. Ya wis, maka lur, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seekor binatang laut yang teramat sangat besar sekali. Maka binatang laut tersebut langsung melahap semua makanan yang dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman berbulan-bulan. Itu pun binatang laut itu berteriak, "Hei man, endi? Aku sik luwe endi neh panganane?" Ngono lur. Maka menyadari betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecil kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa sombong ingin memberi makan kepada seluruh makhluk. Tak kasih tahu ya lur, mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu sampai ingin memberi makan kepada semua makhluk? Karena memang kekayaan Nabi Sulaiman itu teramat sangat luar biasa. Bahkan mampu mengendalikan angin, mengendalikan jin, dan menyuruh semuanya untuk melakukan apapun yang diperintah oleh Nabi Sulaiman, termasuk binatang-binatang. Nah, di istananya Nabi Sulaiman itu lur ya, setiap hari di dapurnya itu setiap hari itu masak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Itu setiap hari ya lur. Ini kita bisa membayangkan betapa luar biasanya suasananya di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka wajar kalau dia pengen mencoba untuk memberi makan kepada semua makhluk. Nah, sekarang lur, kita bandingkan keinginannya Nabi Sulaiman karena kemurahan hatinya ini dengan keinginannya Pak Prabowo yang mungkin juga karena kemurahan hati beliau, di mana Pak Prabowo itu ingin memberi makan gratis kepada seluruh anak sekolah di Indonesia yang akan menelan biaya 450 triliun setiap tahunnya. Biaya yang teramat sangat besar sekali, yang entah itu nanti biaya itu didapatkan dari mana, apakah memotong anggaran-anggaran yang sudah ada atau dari jalan lain, walau alam bisawab. Tetapi dari sisi positif, keinginan Pak Prabowo itu kalau memang tulus dari hati nuraninya yang paling bersih, maka itu keinginan yang baik sebagaimana keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, karena Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang Nabi Allah SWT, maka dia cepat sadar begitu keinginannya ini ternyata di luar nalar dan tidak mampu dilaksanakan meskipun hanya sekejap, maka dia segera sadar, tersungkur sujud dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun ya Allah, ternyata jenengan niku moho agung, moho kuasa, maha kaya, saya ini tidak ada apa-apanya. Ya sudah, selesai, langsung di cancel, tidak dilanjutkan lho. Ya kita tunggu saja lur, apakah programnya Pak Prabowo nanti itu bisa berjalan, bisa berlanjut, atau seperti programnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang begitu diuji coba sekali langsung berodol. Ya menurut saya Pak Prabowo sebagai rakyat biasa ya, kalau misalnya nanti program nih Bapak ini tidak bisa berjalan, tidak perlu dipaksakan. Apalagi kalau program tersebut dananya itu memangkas dari pos-pos yang sudah jelas, yang sudah ada. Misalnya pos pendidikan, pos kesehatan, itu nanti kalau dipangkas dan mangkasnya itu demikian besar, maka hak-hak rakyat di bidang kesehatan, di bidang pendidikan itu juga akan terpangkas. Dan itu namanya tidak adil. Kalau misalnya benar-benar tidak mampu melaksanakan itu, nggak usah malu-malu Pak, nggak usah baper, ya sudah, di cancel saja, mending dimaksimalkan saja
pos-pos alokasi APBN di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Kemudian alokasikan juga di bidang pemberdayaan pemuda, pemberdayaan keluarga, dan juga di bidang pemberdayaan anak bangsa yang nganggur. Itu bagaimana mereka itu diperhatikan. Dan itu jauh lebih baik daripada ngasih makan. Kalau dana itu dialihkan kepada pos-pos untuk memperkuat sektor bisnis kerakyatan, UMKM dan seterusnya, maka itu akan sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lebih-lebih misalnya alokasi dana yang 450 triliun itu digunakan untuk mempertinggi subsidi BBM sehingga BBM menjadi turun. Misalnya BBM itu menjadi turun 5.000 lah, yo jos toh Pak. Itu pasti akan membahagiakan rakyat. Tetapi misalnya program tersebut ternyata memang tidak mengganggu anggaran negara yang sudah diplot pada posnya masing-masing, saya kira itu sangat bagus Pak, bagus sekali. Ayo monggo lanjut saja. Misalnya makan siangnya dirubah menjadi makan pagi, monggo apa. Kalau misalnya susunya mau diganti telur, monggo Pak, ya apa. Kalau telur ayam kegedean, ganti aja telur puyuh Pak, biar rata ya toh. Karena telur puyuh itu gizinya tinggi. Ya wes mengenai ya lur ceritane Nabi Sulaiman. Kita tunggu makanan pagi. Lebih-lebih kalau sarapan pagi itu untuk seluruh rakyat Indonesia, aku ya melu seneng.